pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi sama gua, Alit aka Shitlicious. Dan di episode kali ini, di sebelah gua udah ada motor trike. Dan pastinya kalau udah ngomongin motor trike, pasti hubungannya sama Om Bingki. Oke, halo Om Bingki. Halo. Akhirnya bisa ketemu lagi setelah berbulan-bulan. Om Bingki sibuk, susah dicari. Aduh, siapa yang sibuk? Susah dicari nih. Oke, gini Om. Mulai episode ini kita bakal banyak bahas karya-karyanya Om. Yang selama ini sebenarnya udah banyak orang lihat, tapi banyak juga yang belum paham mendetail. Iya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas ini. Namanya siapa? Biasanya kan Om kasih nama masing-masing motornya tuh. Nama gua. Nama ini, kalau Om Bingki mah kita semua udah tahu. Oh iya. Enggak. Nama motor ini New Rock Trike. New Rock Trike. Sepertinya ada yang nggak asing ini New Rock kayaknya. New Rock Trike ya. New Rock itu kan merek sepatu. Langsung gini nih. Sepatu gua mereknya New Rock. Oke. Jadi motor ini jadi New Rock Trike karena apa? Tanya dong. Gue yang nanya, lo yang nanya sih. Kalau Om bisa inisiatif jawab sebelum gue tanya lebih baik. Artinya Om pengertian ya. Iya. Oke. Iya. Alasannya apa? Judul atau namanya New Rock Trike. Karena gue bikinnya itu sebagai ikonnya New Rock Store di Jakarta. Oh ya, karena Om Bingki ini adalah salah satu authorized dealernya sepatu New Rock. Di Jakarta lah gitu, di Indonesia. Oke. Apakah memang dalam pembuatan motor ini disesuaikan dengan desain sepatunya sehingga yang naik motor ini harus pakai New Rock biar cocok? Ini motor nggak usah ada orangnya juga udah tahu ini gitu. Jadi nggak usah orangnya pakai sepatu New Rock juga udah ketahuan gitu. Oke. Kita bikinnya harus gitu. Jangan kalau gua pakai sepatu pakai ini baru ini sebagai pelengkapnya enggak. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Nggak ada gue orang tahu ini ikonnya ini gitu. Oh, berarti udah otomatis bisa jadi maskot lah ya. Jadi semua motor yang kita bikin nih, gue ngedesainnya tuh semacam seperti begitu. Jadi lalu bisa itu motor dikenal berdiri sendiri. Jadi nggak ini motor apa ya atau apa, tapi orang begitu melihat ini motor ini namanya ini udah hafal. Oke. Yang bikin si ini dari bengkel itu Ya. itu berarti yang bikin karakter kuat. Bukan gua yang bikin. Emang siapa yang bikin? Oke, kita teknikal nih Om. Ini bahan motornya apa sih? Basicnya ya itu Engine-nya? motor roda 2 dari Harley Davidson Tipe Fatboy, Softail Fatboy. Oh, itu yang berapa cc itu? 1340 Evo tahun yang Evo. 91 92 deh. Ya karena kayaknya bawa beban berat memang mesinnya juga harus yang agak mudaan ya. Iya gitu, jadi lebih mumpuni ya. Lebih ya reliable lah. Oke. Yeah. Terus frame-nya ini bikin sendiri atau cuman dari frame asli di chop down? Jadi dari Softail yang gue bilang itu tadi, gue cuman ngambil sasis inti. Sasis inti itu Backbone. tanpa swing arm, tanpa yang di belakang tuh, yang Softailnya.
sasis, kemudian mesin dan gearbox. Itu aja yang gua ambil, yang lain enggak gua pakai. Oke, yang lain artinya Om bikin sendiri? Bikin dan diadopsi dari yang lain ke situ. Oke, kita bahas dari yang depan ya Om ya. Gue penasaran ini peleknya itu berapa inch ringnya? Bikin sendiri atau gimana? Peleknya itu order ya dari Amerika. Oke. Gedenya 30 inch atau hampir sama dengan 1 meter sekian diameter. Iya. Ini kalau di Jogja gue sering nemu pelek kayak gini tapi ditarik kuda guys. Terus kalau bannya ini kayaknya juga nggak ada di pasaran biasa sih ya, ring segitu. Iya, tapi bannya ini nih dia pabriknya bukan pabrik di Amerika, dia di Thailand. Oke. Namanya ban V-Rubber. V-Rubber. Dia khusus bikin ban yang aneh-aneh. Yang lebar 360, yang gede sampai 36 inch sekarang kalau nggak salah. Oke. Jadi kayaknya dia bikin ban itu yang kuantitinya dikit dan spesial dan aneh. Make sense. Make sense. Terus kalau untuk sektor kaki-kaki depan ini swing arm kayaknya unik banget ya, gue lihat ini kayak sok belakang tapi ditaruh depan. Jadi kayak swing arm ya. Iya. Sistem swing arm tapi pakai pair. Kalau softail kan pairnya di bawah. Kalau shockbreaker kan neken. Iya. Kalau dia narik. Kalau softail. Nah, kalau ini neken tapi di atas. Jadi pakai monoshock di atas. Jadi dia mainnya tuh naik turun gitu. Oke. Tapi itu tetap bekerja kan, fungsional kan ya? Yes. Tetap empuk ya? Iya, fungsional. Jadi fungsionalnya. Oh iya. Bisa diajrut-ajrut. Iya. Kalau untuk sektor pengereman ini depan? Pakai disc brake dari peleknya. Kita beli udah satu set. Termasuk. Termasuk kaliper? Kaliper sama apa namanya? Piringannya ya? Piringannya itu udah jadi satu, tinggal kita nyambung aja. Oke. Kita cuma bikin ininya aja, apa namanya? Forknya. Ini Om, kalau kita ngomongin ke sektor belakang. Yes. Ini kayaknya yang paling rumit dari pembangunan motor ini. Iya, bagian belakang tuh biasanya kan tipe softail, itu swing arm yang segitiga. Nah, swing arm itu diganti ke sistem apa ya, gardan ya. Gardan, tapi pakai belt ini. Pakai belt dari gearbox belt ke sana. Jadi tetap motor Harley basicnya nggak dirubah, cuman swing armnya kita bikin pakai gardan itu, jadi diferensial gear sehingga kalau belok nggak ngedrift, nggak ngesat. Kiri kanannya tuh lepas sendiri cuman kalau lagi jalan sama-sama muter. Oke, jadi secara stabilitas sih masih bisa diandalkan ya. Jadi kalau belok tuh yang satu pasti lebih pelan daripada yang lain. Terus kalau untuk ngomongin differential gear atau gearbox belakang ini copotan dari motor tertentu atau memang custom made? Custom made. Oh, custom made. Jadi kita bisa buat dari gardan mobil sebetulnya. Jadi ambil ininya aja, bonggolnya tuh. Ya. Giginya. Itu kan semua mobil begitu. Tapi kan gede Om. Ya, cari yang kecil. Kan banyak mobil yang kecil, misalnya kayak Daihatsu, Carry. Carry. Nah itu kecil segini doang nih. Nah itu ambil itu, bikin bungkusnya dari aluminium semua, bikin armnya swing armnya, tempat dudukan shock di bawah softail, jadi. Oh, make sense. Jadi itu kan udah kalau beli kan ada
ininya as rodanya. Iya. Kalau as rodanya kepanjangan kita potong aja gitu, kita bikin lagi ujungnya. Ya, ujung-ujungnya ngastem juga sebenarnya Ngastem. walaupun beli gearbox gitu misalnya. Oke. Terus untuk pelek belakang apa nih, Om? Nah, Gede-gede ini banget. ada opsi dari mobil gua, VW. VW. Tuh, mobilnya di atas nih. Mobil Aduh, drag. VW kodok. VW kodok yang gua waktu itu kan ikutan drag race dan beberapa kali mecahin rekor drag race di Indonesia ya. Sampai 13 detik paling cepat dulu 402 meter. Pernah sekali dengan mesin VW yang udah gede banget, 11 gede. Itu Om jokinya? Jokinya bisa gua ada beberapa 3 orang jokinya yang beda-beda. Kalau jokinya Om Binggi sih pasti kenceng mobilnya, dia orangnya aerodinamis orangnya. Ringan ya. Ringan sama dijinjing. Apa ya? Oke, berarti ini kayak mau tetap melanjutkan bagian dari mobil yang bersejarah buat Om Bingki untuk tetap berjalan, untuk tetap fungsional. Ya enggak, gue cuman ngambil peleknya aja sama bannya nih. Ini bannya ban drag race tapi di jalur basah. Jadi ada kembangannya. Oke. Mickey Thompson, Ah, Sportman Pro, kompon empuk berarti. kompon book. Dan nggak mati-mati kayaknya. Ini udah berapa tahun ya bannya? 10 tahun ada. Tapi masih enak kok. Gokil. Kan ada batas waktu ya. Iya, harusnya ada kadaluarsanya ban. komponnya gitu ya. Makin keras, makin lama harusnya. Cuman gue kok pakai ini sampai sekarang ini masih empuk aja. Kayaknya kalau ban 3 sih susah selip juga, Om. Beda sama 2 ban doang. Iya. Terus ini apa sih motivasinya ditaruh gitar listrik di sini, Om? Kan gue udah bilang tadi. New Rock itu awalnya itu sepatu-sepatunya rocker, rock. Iya, kan rocker. Ya. Tapi sekarang sih karena kita jadi kebanyakan nggak cuman rocker yang beli, tapi fashionable, fashionista. Iya. Lalu anak-anak biker banyak. Karena kita sepatunya kan nggak cuma satu model. Iya, ada macam-macam. Ada 500-an model. Oh ya, 500-an ya? Oh ya, di yang di Iya. store belakang ini banyak banget. Bahkan yang keren tuh yang heelnya 40 cm. Itu nggak bisa untuk naik motor mobil. Iya, nggak bisa. Iya. Om Bingki kalau pakai itu sambil pakai daster malam-malam jalan di pinggir jalan tuh orang Jalan lari angkung. semua pastinya. Jangan anggung. Oke, terus Iya. untuk bodywork Om, apa aja yang udah Om lakuin untuk motor ini? Kan tadi yang standar tuh kita cuman ngambil sasis sama Ya, mesin. mainframe sama gearbox. engine. Lalu open bell. Oh ya, open bell. Gue pakai open bell paling gede lah. Nah, ini kalau nggak salah 5 inch ya. Iya. Ya mumpung dia roda 3 jadi nggak terlalu mengganggu untuk kaki. Kalau berhenti itu kalau roda 2 kan ngangkang banget gitu. Mepet ya. Kalau ini kan nggak perlu turun kakinya, di atas aja. Betul. Jadi ya kita pakein yang paling lebar lah. Terus Kemudian di sebelah kanan Hah? gearbox gue tambahin gigi mundur. Oh iya, masuk akal. Roda 3 kalau kita harus dorong tiap hari lama-lama turun bro. Iya, makanya pakai gigi mundur. Tapi gigi mundur ini nggak seperti Harley yang biasa, karena dia di gigi, di gearbox. Jadi gigi mundur ini bisa digeber kenceng gitu. Tetap bisa dipakai ngebut maksudnya. Iya, ngebut. Dia gigi mundurnya tuh mirip gigi 1 atau gigi 2 gitu komposisinya. Jadi kekuatannya sama dengan gigi awal. Itu yang Om ubah itu dari gearbox Harley-nya atau gearbox Gardan nih untuk gigi mundur? Gearbox Harley, bukan diubah. Jadi gearbox Harley udah nih utuh. Tambahin satu komponen lagi truk jadi mundur. Untuk reverse ya? Reverse gear. Tapi kalau Harley yang biasa itu bukan pakai reverse gear, tapi pakai dinamo. Jadi nggak akan bisa digeber. Iya. Jadi dia pencet di sini tek. Listrik ya? Gitu. Kalau ini tetap Kalau pakai ini pakai powernya gigi. engine ya kan? Lo mau Ngedrift mundur. bisa gitu. Oke. Gitu. Terus tangki Om?
Tangki ini beda banget ya dia. Gua belum pernah lihat tangki kayak gini bentuknya, Om. Gue juga belum pernah lihat sebetulnya. Ngeselin ya. Mulai ngeselin nih, bagus nih, bagus. Cuma kok kelihatan ya? Iya, maksudnya biasanya kan kalau Harley itu pada bikin teardrop. Iya. Nah, ini apa ini konsepnya? Konsepnya ini kayak apa ya, dia jadi ini gue anggap nih ada lubang udara Nah, di sini, jadi kayak scope. Jadi air scope gitu. udara masuk keluar di sini, ini lubang lagi, jadi Oke. Dinginin mesin ceritanya. nah, kurang lebih dinginin mesin sebelah belakang. Oke. Kalau depan kan dapat langsung. Ya, belakang. Belakang kan ketutupan depan. Oh, ternyata fungsional, guys. Fungsional. Fungsional. Iya, fungsinya onal. Jadi angin masuk sini, set, keluarnya sini kiri kanan nih. Nah, gitu. Ini plat galvanis atau aluminium? Ini Ya. galvanis, aluminium yang ini. Oke. Ini aluminium karena ya kayak gini-gininya kan masukin ada pakunya. Nah ini Itu bolong? 3, ini bolong 3, ini nyambung bolongnya sih. Oh, berarti dalamnya complicated juga itu ya. Ada bolongannya untuk paha. Ya. Paha kalau panas kena ini. Oh, ada angin lagi ya. Itu idealnya, tapi kalau jalannya pelan juga nggak keluar anginnya. Iya, pasti. Kasih fan sih kalau mau. Ini muat berapa liter ya tangki ini? 10, 12, 14 liter lah. Berarti tiap 100 kilo ngisi bensin. Iya, kurang lebih begitulah. Eh, Tapi irit kok. percaya 1340 cc itu irit ya. Irit, tahu diri dia. Dan gua cukup, maksudnya yang cukup menguatkan dari motor ini ke New Rock adalah tutup bensinnya bener-bener diukir kayak logonya New Rock. Logo memang dibikin khusus logo New Rock. Samain ya. Oh, Iya. Bener-bener mirip lah, bukan sama. mirip ya. Beda ukuran juga, Om. Coba itu yang ditaruh di sepatu. Ih. Buat nendang orang mantap itu, Om. Ya. Kenapa mesti nendang? Lempar aja udah. Nih, tangki di sini. Kenapa ada tangki? Iya. Ini kenapa ada tangki? Mungkin peralatan toiletries, Om. Namanya orang suka touring. Kagak. Ini isi apa tangki oli sama aki. Thank you, Oli. Ini kan dulu ini sini tangki oli. Kan di sini oli mesin ini biasanya. Karena lu lewatin pipa Di knalpot. tengahnya ada aki. Ya. Nah, itu gue pindah kemari. Ini jadi jalannya knalpot. Ini ada di sini gitu. Oh, ternyata fungsional tetap ya. Jadi Fungsional. ornamen-ornamen yang ada di sini tuh fungsional. Fungsional. Terus Om, kalau kita ngomongin secara fungsional, udah dibawa ke mana aja nih motor? Kalau dibawa jalan tuh Kayaknya Jogja pernah ya? udah Jogja pernah dibawa jalan di jalan umum gitu, bolak-balik, lalu ke Bali. Itu aman-aman aja ya? Nggak ada kendala teknis? Enggak ada. Lalu kalau ke yang jauhan pernah ke Palembang, ke Padang, ke Lewat jalan umum gitu? yang ke Palembang setengah, enggak seluruhnya kita pakai. Ke Padang pernah di Padangnya aja, tapi pokoknya paling enggak udah pernah keluar kota, Ya. ke Manado ya, Makassar, lalu iya. ke Samarinda, Balikpapan. Ya karena ini motor ini kayak maskotnya Om Bingki gitu. Kalau Om Bingki ngisi event di mana pasti dibawa. Iya. Kalau nggak boleh bawa motor dia mending nggak berangkat biasanya gitu. Iya. Selain track ini sebenarnya ada beberapa track lagi yang dibangun Om Bingki. Ada yang warna gold kalau nggak salah. Ya, jadi gini, gue paling enggak sampai sekarang jadi entah itu dikenal, entah itu menjadi spesialisasinya bengkel station. Walaupun memang biasanya tuh roda 2, tapi kalau ngomongin roda 3 pasti kita sanggup, dan memang kita spesialisasinya di roda 3. Jadi sampai sekarang udah ada mungkin 5 motor yang kita buat dan macam-macam engine. Oke. Gitu. Ini yang ini kan Harley. Ya.
pernah dengan mesin VW. Jadi VW? VW trike? Engine-nya VW. Di belakang engine-nya. Oh iya. Lalu pernah bikin juga, bukan bikin, mesinnya kayak Harley tapi mesinnya TP Engineering dari Exile. Lalu ada satu lagi belum jadi, yaitu mesin SNS. Oh, SNS dulu dengan tipenya nanti tuh track old school. Itu yang ada kayak tronnya itu bukan? Senderan, iya. Yang aluminium itu kan? Jadi kayak sofa ya, Iya. sofa berjalan. Iya. Lalu kita juga finishing tracknya Cleveland. Gue udah lihat itu. Warnanya kuning. Agak kecilan dari ini. Kecil. Mungkin nanti kalau ada kesempatan gue review juga sama Om Iya. Tinggi. Satu pertanyaan Ding yang belum kejawab. Berapa lama bangunnya? Bangunnya Ya. 3 bulan. Karena kan dari motor yang udah ada. Oh iya. Bukan dari nol. Motor Headboy yang udah jalan. Cuman tinggal nambahin part-part yang udah dipesan tadi. Iya. Adaptasi kita bikin, gearbox. kita bikin, kita coba jalan, udah gitu jadi. Motor serumit ini Om Binggi bisa kerjain dalam 3 bulan. Tapi kalau customer harus lebih lama. Lebih lama 3 tahun lah. Ntar pada takut. Enggak. Just kidding. Just gitu. Oke. Sampai sini aja kita ngobrolin soal New Rock Bike ini. Abis ini gue mau nyoba-coba naik nih motor. Rasanya kira-kira seperti apa? Semoga video ini bisa ngasih pengetahuan lo lagi soal nih motor. Mungkin banyak yang udah lihat tapi nggak tahu mau info lebih lanjut di mana. Sekarang udah gue sampein. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komen. Nanti gue tanya Om Binggi, gue jawabin. So bisa, gue nggak usah lu tanyain, gue ngeliat aja. Weh, Dia tanya, gue jawabin lah. komen lo udah bakal diawasi Om Binggi ya. Hati-hati. Hati-hati. Udah gue pesenin nih, hati-hati. powerful. Tadi gue udah nyobain di parkiran doang, gue nggak berani di jalan raya, belum, karena gue belum adaptasi. Cuman yang jelas, yang gue dapetin dari tadi ngetes
Ini motor bentar adalah powernya dapat, handlingnya dapat, terus gigi mundurnya juga ternyata powerful, nggak cuman sekedar syarat untuk mundurin motor dari parkiran, tapi memang bisa dikendarain mundur. Ini motor gila banget. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan soal motor ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.